Sampai bawah. Nah, dia langsung ini ziarah kubur nggak menduakan Allah dia gitu. Karena ada yang bilang yang salah katanya ziarah kubur tapi nyata pergi minta di sana dengan bahasa hasul tawasul. Padahal syirik. Nah, ini yang harus kita bahas. Mereka menyamakan tawasul itu dengan perbuatan syirik. Nah, ziarah ke kubur wali itu ada wali-wali syaitan. Wah, wali-wali syaitan. Wali syaitan katanya. Nah, ini sesuatu yang sifatnya berlebihan ya gulu ya. Hati-hati kenapa? Kalau dibilang syirik, maka syirik itu adalah sesuatu syaraka yusyarriku, menduakan dengan sesuatu. Menduakan bahwasanya ada kekuatan yang lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa sekufu gitu setara. Jadi kalau Allah itu berbuat baik, ntar ada yang bisa berbuat buruk dan itulah bukan Allah, ya nggak bisa juga begitu. Yang datengin corona ini siapa? Jangan dibilang setan, Allah yang datengin. Kulli khairin wa syarrin, semua yang baik dan yang jelek itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, kalau udah syirik ya berarti kafir. Ya kan? Kalau udah syirik udah pasti kafir. Nah, kalau orang yang bilang bahwasanya yang bilang kepada saudara yang beriman, "Hai kafir, wa ya kafir, faqad ba'a ahaduhuma." Maka orang yang menunjuk kafir, kalimat itu akan kembali kepada keduanya yang nunjuk ataupun yang ditunjuk. Hati-hati kalau ngomong kayak gini. Makanya kita harus menjelaskan duduk permasalahannya di mana. Kita mulai dari tawasulnya dulu ini. Ya. Nah, ini dalil-dalil dari Al-Qur'an. Emang ada di Al-Qur'an? Ada. Dalilnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah, dan carinya untuknya, ilaihi, untuk Allah, untuk keimanan kepada Allah ini, ittaqullah. Al-wasilah, perantara. Wajahidu, dan bersungguh-sungguh, berjihadlah kalian, sungguh-sungguhlah kalian, fisabilih, pada jalannya Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang yang mendapat keberuntungan atau kalian beruntung. Jadi wabtagu ilaihil wasilah, jalan untuk mencapai ittaqullah, takwa kepada Allah, ini disyariatkan, bahkan dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah karena sigatnya amr, al-amr wujub, al-amr bimakna wilil wujub. Amr itu fungsinya adalah mewajibkan, perintah dari Allah. Wabtagu ilaihil wasilah, maka carilah wasilah-wasilah, perantara-perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari ittaqullah, takwanya kita kepada Allah. Kalau sudah dapat, wajahidu, bersungguh-sungguhlah kalian fi sabilih, pada jalan tersebut. Pegang benar-benar. Kita nanti akan saya jelaskan apa bagian-bagian dari tawasul tersebut. Gitu ya. Jadi catatannya tawasul sama dengan cari perantara gitu aja, cari perantara. Dengan cara apa? Nah, itu yang harus dijawab. Nih saya bikin bagannya kira-kira begini. Kalau awasul itu adalah sebuah amal, ya. Sebuah amal. Tawasul, maka akan saya bagi jadi dua. Tawasul ini niatnya satu, istighosahnya minta tolongnya satu semua kepada Allah. Jangan dirubah. Nggak boleh tawasul istighosah selain kepada Allah, jatuhnya syirik. Tawasul istighosah permintaan pertolongan itu harus ditujukan kepada sini, Allah Subhanahu wa taala. Maka tawasul yang benar satu contohnya kita bagi dua, tawasul dengan menggunakan amal soleh. Kita zikir begini nih, mengumandangkan ayat-ayat Quran, kalimat-kalimat thayyibah, memuji Allah, ya, bersolawat kepada Rasulullah. Ini bagian dari amal soleh. Maka amal soleh yang dikedepankan, setelah itu berdoa, maka itu lebih dekat istighosahnya kepada Allah, lebih dekat diterimanya oleh Allah. Itu mesti tahu. Seperti dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada 3 orang yang saya sering singgung itu, bagaimana mereka bertawasul dengan amal solehnya. Nah, itu salah satunya cara bentuk istighosah dengan amal soleh.
apapun yang disebut amal soleh bisa dijadikan tawasul, wasilah untuk istighosah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tinggal nyebutin aja sendiri-sendiri. Sodakoh bisa nggak dijadikan tawasul? Bisa. Kita sholat malam di mana orang lain pada tidur, kita jadiin tawasul. Suatu saat kita butuh yang namanya pertolongan Allah, berat kita mendapat cobaan dalam kehidupan ini menurut kita gitu ya. Lalu kita bertawasul dengan amal soleh kita, boleh sama Allah. Disebut amal-amalnya itu disebut, boleh. Itu namanya tawasul kepada Allah. Nah ini amalan-amalan soleh ini banyak sekali contohnya. Sholat segala macam, puasa, zakatnya, pokoknya amal-amal yang dipandang baik menurut syariat itu namanya amal soleh. Ya. Dan terkadang amal solehnya itu menurut pandangan manusia biasa, tapi menurut pandangan Allah luar biasa. Lain contohnya ya ketika Umar bin Khattab meninggal kan, dalam kitab Usfuriyah ditanya ketika Umar baru saja dikubur sama orang, dipendam dengan tanah, lalu didoakan, lalu orang itu pergi, maka ada dua malaikat yang mendekati Umar bin Khattab. Baru saja tuh malaikat mendekati Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab merasa bergetar badannya, takut dia. Lalu ada sautan hatifan, ada suara yang gak kelihatan rupanya. Utrukka habdi, mau tinggalkan hambaku katanya. Disuruh tinggalkan yang namanya Umar bin Khattab, gak boleh ditanya, mendapatkan kemuliaan dari Allah, gak dapat siksa kubur. Nah orang pada nanya ketika itu yang bermimpi, bertemu dengan Umar bin Khattab dalam mimpinya, ya Umar ma fa'ala rabbuka, ya Umar bagaimana Tuhanmu memperlakukanmu, diceritain sama Umar. Singkat cerita, ada satu amalan Umar bin Khattab ketika itu semasa di dunia yang itu mungkin di pandangan orang biasa, nggak ada nilainya. Yang dia lakukan adalah sebagai seorang pemimpin di sela-sela kepemimpinannya. Dia suka begadang, dia suka keliling kampung buat melihat kondisi warganya. Nah itu salah satunya. Yang kedua, suatu saat dia jalan di sebuah jalanan yang dia temui seorang anak kecil yang sedang memainkan usfur, yang sedang memainkan burung kecil, burung gereja, burung masjid yang ada itu. Jadi itu burung kakinya diikat pakai tali. Setelah diikat diterbangin, ditarik lagi sama tuh anak, berulang kali dimainkan seperti itu. Dibeli itu burung oleh Umar dan ternyata amal yang kecil ini yang bisa memuliakan dia ketika di alam barzah. Alam barzah itu Pak, itu adalah pintu. Kalau kita bisa selamat di alam barzah, maka alamatnya sa'adah. Alamatnya adalah gembira. Alamatnya selamat nanti pada fase-fase berikutnya. Pada fase kita menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim. Pada fase nanti indal mizan ketika kita ditimbang. Dan nanti ketika kita harus menentukan bagaimana surga atau nerakanya kita, itu udah ketahuan dari alam barzahnya kita. Orang-orang yang baik itu menjadikan amalnya itu mempersiapkan di alam barzah. Makanya suatu amal yang soleh salah satu fadilahnya adalah membaca suratul mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan lewati malam sambil tertidur sebelum kalian membaca surat Al-Mulk. Karena ini akan membebaskan kalian dari kengerian azabku kubur. Jadi kalau nggak mau nanti ketemu malaikat yang serem, maunya ketemu bidadari yang cantik, disiapkan permadani yang empuk, dipersilahkan kita tidur sampai menunggu nanti datangnya hari kiamat, di mana nanti malaikat peniup sangsakala, malaikat Israfil diperintahkan. Nah baru nanti kita dibangunkan nanti itu. Ya, itu makanya baca surat Tabarok. Nggak hafal ya udah baca aja. Yang penting disuruh baca kan. Baca 100 kali juga hafal. Nggak hafal lagi baca aja lah kita juga hafal insya Allah. Masalahnya mau baca apa enggak gitu doang. Kalau nggak mau yang sampai hujan bekelir ya nggak bakal bisa. Nah ini salah satu amalannya. Apalagi Abu Hurairah. Itu kan amalan yang dibanggakannya kan sepele. Karena dia itu Abu Hurairah adalah nama pemberian Rasulullah SAW. Karena saking senengnya dia dengan binatang yang namanya kucing. Suatu hari dia itu menulis
dan menulis tintanya itu habis. Ketika tintanya habis dia harus berdiri, dan ketika dia berdiri jubahnya itu diduduki atau ditiduri oleh seekor kucing. Saking cintanya dia, saking gak teganya, sayangnya sama tuh kucing, bukannya kucingnya diusir pergi, bukan dia apa-apain, tapi jubahnya dia relakan digunting supaya jadi tempat tidur kucing. Hal yang seperti ini itu jadi amal yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan amal-amal yang lain yang kecil dulu yang dilihat. Kalau yang kecil dilihat, maka yang lainnya jadi harum nanti insya Allah. Makanya jangan sia-siakan amalan yang soleh. Ini dari kita semuanya nih, yang dalam hatinya udah punya tekad, kalau malam minggu jangan sampai kita ngerjain yang lain. Pokoknya satunya ngaji, nomor satu mau ngapain pokoknya ngaji. Ntar anak gerendengin, istri ngajak pergi makan bakso ntar dulu. Pokoknya ngaji dulu, ngajak bakso besok 2 mangkok nggak apa-apa. Yang penting ngaji sekarang ntar malam. Begitu Pak. Nah kalau ini bisa dijadikan, ini maka akan jadi tawasul. Amal soleh ini kita jadikan tawasul. Suatu saat mungkin kita nggak punya duit gitu ya, mau minta orang juga malu, minta aja sama Allah, ya Allah saya punya amal setiap malam minggu saya duluin ngaji ya Rob, anak saya minta begini, istri saya minta bakso, ya Allah saya enggak, bukannya saya enggak punya duit ya Allah, tapi saya pengen ngaji gitu malam minggu, zikir sama orang-orang soleh. Kalau ini engkau anggap amal yang soleh ya Rob, selesaikan masalah saya. Itu saya yakin itu kayak begitu pasti dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya ya udah gitu. Kalau saya mau udah ngebuktiin, yang amal-amal begini harus dibuktikan sendiri, kalau nggak dibuktikan nggak percaya. Maka insya Allah akan jadi benar. Yang kedua, tawasul dengan bertabaruk, cari berkah dengan orang-orang yang dekat atau orang yang kira-kira kita lihat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dekat sama Allah, para waliullah, orang ladzina la yakhafuna alaihim wa lahum yahzanun. Pokoknya nggak ada namanya kekhawatiran, ketakutan dia dalam raut mukanya di hadapan dunia ini. Yang dia khawatirkan bagaimana dia selamat nanti di akhirat nanti. Ini waliullah, orang-orang soleh, para salihin itu. Nah mereka ini bisa dijadikan alat untuk bertawasul. Datang, Ustadz saya mau minta tolong dong, doain Ustadz begini. Bisa jadi kalau orang itu termasuk orang yang soleh, maka doanya lebih diterima di hadapan Allah. Nah ini karena apa? Karena komunikasinya, kedekatannya dengan Allah lebih dekat daripada kita yang banyak berlumur dosa. Nah ini logikanya kayak begitu. Maka bertabaruk dengan mereka itu, ini bisa dijadikan tawasul. Hayyan au mayyitan, dalam keadaan hidup ataupun mati. Nah, man zarani fi mamati kama zarani fil hayati. Kata Rasulullah, siapa yang berziarah kepadaku semasa aku sudah wafat, sama saja berziarah kepadaku semasa aku masih hidup. Maka kalau kita mau bertabaruk dengan Rasulullah, sono ziarah ke makam Rasul, bilang kepada Allah, minta keberkahan dengan jahnya Nabi Muhammad SAW, lalu kumandangkan yang namanya hajat-hajat kita. Kalau waktu ke sana sih saya boleh ngangkat tangan, tahu kalau sekarang mah gitu. Alhamdulillah udah boleh mengangkat tangan. Emang lagi keberuntungan apa, tapi alhamdulillah sudah banyak gitu yang nggak terlalu kaku lagi orang sana. Ya, ini bisa kita bertabaruk. Nah ini kira-kira yang dipermasalahkan oleh wahana tadi. Wahana itu Wahabi nasional. Ya. Jadi yang dimasalahkan dia master sepertinya adalah bertabaruk dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Enggak cuma nabinya, nabi aja permasalahan sama dia. Para waliullah, makam para wali gitu, dan orang-orang soleh terlebih. Nah kira-kira ini yang jadi permasalahan oleh mereka. Nah lihat kasusnya ya. Katanya, loh itu kan buktinya kalau mereka ziarah mintanya mau kuburan, katanya begitu. Kalau dibilangin seperti apa? Nah ini dia nih. Tahu juga dia kayak begini, makanya nguping-nguping ternyata yang ambil ilmu gitu kan. Salatullah salamullah ala nabi rasulillah. Salatullah salamullah ala nabi rasulillah. Salamullah ya sada minar rahmani yaksyakum. Ini kan bacaan yang kalau kita baca ke makam, ya ke makam para waliullah, biasanya dia punya doa-doa tuh yang ditulis gitu ya. Nah fungsinya kalau orang yang berziarah,
paling enggak sebagai adab gitu ya. Sebagai adab untuk memuliakan mereka kita bukan disunahkan juga ya. Sebagai adab, namanya adab gimana sih? Kalau mau masuk tamu ke rumah orang ketuk pintu dulu gitu ya. Atau memuliakannya dia dulu. Nah, bacaan inilah yang dibaca orang-orang yang berziarah tersebut. Salamullah ya sada minar rahmani yakshakum. Limpahan salam Allah buat kalian wahai para peminum ya sada. Minar rahman yakshakum, dari Allah ar-Rahman. Yakshakum, semoga salam itu meliputi kalian. Ibadallah ji'nakum, wahai hamba Allah, ji'nakum, kami datang kepada kalian. Qasadnakum talabnakum, sengaja. Qasadnakum talabnakum, kami meminta kepada kalian. Tu'inuna tughisuna, agar kalian dapat membantu kami, wa tughisuna, menolong kami. Kata dia, ini bukti kafirannya, bukti syiriknya. Mosok minta tolong sama kuburan, katanya begitu pemahaman mereka dengan bacaan ini gitu. Nah sekarang kita jawab, biarin aja, nggak usah marah orang dia nggak ngerti gitu kan ya. Saya mau ambil dari pelajaran bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada pelajaran balaghah. Dalam balaghah ada satu sub yang namanya majaz akli. Majaz akli ini kayak begini Pak. Al-majazul akli huwal kalamul mufad bihi khilafun ma'indal mutakallim. Artinya kira-kira begini. Majaz akli itu adalah menggunakan suatu perkataan kalam atau lafaz mafad dengan makna yang berbeda, khilaf dari makna aslinya indal mutakalim, yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan. Nah contohnya gimana maksudnya puyeng ya? Jadi dia ngomong, padahal dia bukan ngomong maksudnya itu, dimaksudkan dengan maksud yang lain, itu namanya majaz. Saya kasih contoh yang simpel nih dalam contoh keseharian kita dalam bahasa Arab. Pak Wawan kelihatan nggak Pak Wawan? Kasihan lehernya sakit. Atau kesini aja Pak Wawan, di samping Pak Ahmad. Nih, saya kasih ini kan simpel nih. Kalau saya nih, omongan saya nih, alhamdulillah saya diberi uang banyak oleh Ustadz Hendrik. Tuh. Saya lihat nih. Ini yang saya. Lu komplain aja lu, gue yang bikin contoh no. Ya, jadi doa kan, amin. Nih lihat nih. Alhamdulillah saya diberi uang banyak. Perkataan ini majas. Kenapa? Yang ngasih uang itu bukan Ustadz Hendrik hakikatnya. Yang ngasih uang Allah. Yang ngasih uang tuh Allah, karena dia yang ngasih rizki, bukannya dia nih. Dia siapa? Tetapi dapatnya uang itu sampai ke tangan kita dengan wasilah Ustadz Hendrik. Maksudnya begitu. Ini salah satu contoh majas. Gara-gara begini apakah menjadi dia itu musyrik? Ya. Apakah saya jadi musyrik kalau saya beranggapan uang ini dikasih Ustadz Hendrik? Kan enggak. Lafaz saya, perkataan saya ini yang disebut namanya majas. Majas akli. Nanti turunannya ke bawah ada yang disebut tasbih. Waduh, belajar balaghah udah 1 semester. Nah ini kayak begini. Kalau ada seorang suami, Ustadz Asep tuh, dia ngerayu istrinya. Mama cantik deh kayak bidadari gitu kayak. Ya kan, dia ngerayu istrinya tuh. Mama, luar biasa malam ini cantiknya seperti bidadari. Apakah imannya Ustadz Asep tuh jadi bermasalah? Akidahnya jadi terloda karena dia menganggap ada bidadari yang udah turun duluan ke muka bumi? Hah? Jawab dong ini. Lah ini bener ya kan? Enggak. Dia itu sedang merayu istrinya. Seakan-akan istrinya cantiknya itu kayak bidadari. Bukan dia beriktikad, berkeyakinan ada bidadari yang nyelonong dari sorga turun kemari. Enggak begitu. Nah inilah yang disebut dengan majas. Kenapa mempersalahkan masalah bahasa lalu dikaitkan dengan masalah akidah? Ini masalah jadinya. Lain jurusan, mau ke Blok M tapi naik busnya ke Pulau Gadung, nggak ngambung kayak begitu, nggak bakal nyampe. Beda urusan, ya gitu. Nah ini yang banyak yang dipakai sekarang. Akhirnya syair-syair yang dalam sastra itu dipermasalahkan semua sama mereka. Nah ini kan sastra tadi nih. Salamullah ya sada, ini kan sastra yang ini adalah pujian kepada para waliullah. Seakan-akan Allah tuh memberikan salam kepada kalian, keselamatan.
karena kalian tuh telah menaungi umat. Semoga salam itu terlimpah buat kalian. Maksudnya doa ini. Maka kalau kalian sudah dapat limpahan rahmat, kami datang kepada kalian. Mudah-mudahan apa yang jadi permintaan kami juga diberikan sebagaimana Allah memberikan nikmatnya kepada engkau, wahai para waliullah. Maksudnya begitu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semudah-mudahan namanya ihdinas sirat, jalan yang lurus itu kau berikan kepada kami, bukan jalan orang-orang yang kau sesati atau jalan-jalan orang-orang yang kau murkai. Jadi jangan disamakan itu. Kita lihat lagi ya. Lanjut. Nah ini kalau ditanya dalilnya, bahkan begini bapak-bapak, kalau kita melakukan istighosah, pertolongan, boleh tidak dengan selain Allah, kan bertanya begitu ya. Ya boleh saja. Seperti tadi kalau ada orang kita butuh sesuatu, ya kita nggak mungkin langsung minta kepada Allah. Kemarin genteng saya bocor, gitu ya, bukan bocor, melorot genteng saya. Saya minta tolong sama Bang Komeng minta tolong dong, genteng saya melorot, naikkan ke atas. Kalau dia bilang seandainya Komeng tuh pinter gitu ya, Ustadz ngapa minta sama saya, minta aja sama Allah. Masa Allah suruh benerin genteng begitu kan. Nah ini permintaan hal yang seperti itu disebut istighosah. Tidak semua permintaan itu harus minta kepada Allah, tapi bisa dengan menggunakan wasilah. Dan terkadang permintaan itu belum tentu yang dimintai pertolongan ini mempunyai hak untuk mengijabah untuk mengabulkan permintaan tersebut. Contohnya begini. Ini ada hadis ya dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Begini, bunyinya begini. Ini lagi malas enggak disesakalin. Faqala li, berkatalah kepadaku. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sal, kata Rasulullah, sal. Tanya. Minta. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Jadi ada seorang laki-laki yang ditawarin sama Allah, sal, mintalah buat kepadaku. Fakultu, lalu aku bilang, laki-laki itu bilang, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta kedekatan kepadamu di surga. Saya minta supaya jadi teman kamu nanti di surga. Qala, berkatalah, siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au ghairu dzalik, yang lain ada enggak? Kata Rasulullah begitu. Kenapa mintanya supaya jadi teman di surga? Nih kalau yang dia ngeliat yang punya omongan tadi adalah orang-orang yang sekiranya amalannya itu baik, pasti Rasulullah langsung bilang na'am. Tapi Rasulullah bilang, au ghairu dzalik, ada enggak yang lain? Qultu huwa dzaka. Orang tuh bilang, enggak, cuma itu ya Rasul. Qala, lalu berkatalah siapa dia? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'inni, maka tolonglah saya. Ala nafsika, untuk dirimu, bikasrati sujud, untuk memperbanyak sujud. Sekarang kita lihat, yang punya surga siapa? Allah. Apakah Rasulullah bisa memasukkan manusia ke dalam surga tanpa haknya Allah? Enggak bisa. Tetapi dalam hal ini istighosah itu diperkenankan juga. Rasulullah minta kepada Allah dengan mengangkat tangannya. Bukan berarti Rasul langsung mengabaikan permintaan orang tadi, bilang minta aja sama Allah, jangan minta sama saya gitu kan. Tidak, tapi Rasulullah tetap memintakan namanya permohonannya orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan sekali. Karena ada yang lain, ada kana syabun yakhdumun nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuhiqu fi hawaijihi. Ada seorang pemuda, dia itu suka nolongin Nabi, yakhdum berarti dia seorang khadim. Suka nolongin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuhiqu fi hawaijihi. Mengurusin masalah hajat-hajatnya Rasulullah. Rasulullah punya apa, yang nolongin dia, saya butuh ini, yang nolongin dia, pokoknya ini khadim. Faqala, lalu berkatalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salni hajatan. Ayo minta kepada saya hajatan, hajat kamu apa? Ud'allahu ta'ala li bil jannah. Orang itu pintar, dia bilang doakan kepada Allah Ta'ala untukku supaya aku masuk ke dalam surga. Faqala, lalu berkatalah siapa dia? Faqala di sini bukan faqalanya Rasul atau faqalanya sahabat tadi, tapi faqala ar-rawi, perkataannya si rawi. Faqala farafa'a ra'sahu fatanaffas.
Lalu Rasulullah angkat kepalanya walau fatanafas gitu, menghela nafas. Waqal, lalu berkatalah, na'am, berkatalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am, baik, walakin a'inni bikasrati sujud, tapi tolonglah saya untuk memperbanyak sujud. Ini adalah contoh-contoh istighosah, minta tolong para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan contoh-contoh ini banyak. Bukan hanya ketika Rasulullah masih hidup, bahkan ketika Rasulullah wafat juga dimintai. Kalau dulu ada orang yang penduduk kampung yang mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini udah berbulan-bulan, udah bertahun, udah lewat setahun ini nggak hujan-hujan ya Rasul. Panen kami ini nggak bisa, ini tanaman kami mati semuanya. Kalau begini terus ya Rasul, kami takut nanti akan binasa. Maka bagaimana ya Rasul, doakan supaya hujan turun. Rasulullah doain hujan. Angkat tangan Rasulullah doain, maka seketika itu juga hujan turun. Dan turunnya nggak nanggung-nanggung. Sehari, 2 hari, 3 hari, hujan terus nggak berhenti-berhenti. Penduduk kampung datang lagi, ya Rasulullah, cukupkan hujannya Rasul. Sekarang rumah kami kegenang sama air, kebanjiran. Gitu, minta apa supaya hujannya itu diredakan oleh Rasulullah. Baca doa sama Rasulullah. Apa, Allahumma aqisna wa aqis ma hawalaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekeliling kami, bukan di atas. Aqis hawalaina wala fina. Ya Allah, turunkan hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami, gitu. Maka hujan itu pun reda. Nah, ini kira-kira. Nah, selepas Rasulullah wafat, ada kejadian yang serupa. Tetapi dia nggak punya Rasul, karena Rasul sudah wafat. Maka yang dipanggil adalah Abbas. Ya, dia meminta, ya Allah, ini Abbas pamannya Rasulullah. Maka dengan haknya dia, hujan turunkanlah hujan. Mereka meminta dengan sebab kehormatannya Abbas, karena dia bersambung darah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikabulin doanya, dikabulin karena berhak tadi istighosahnya bertabaruk dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Di sini adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini dia. Dan kadangkala kita juga disyariatkan untuk berdoa menyebut hamba Allah meskipun kita nggak tahu siapa dia. Nah kita ibadallah rijalallah gisuna. Nah ini kalau udah nggak sadar itu artinya apa? Ibadallah rijalallah, itu kan kita nyebut wahai hamba Allah rijalallah. Wahai rijal itu artinya orang-orang para waliullah. Agisuna bifadlillah, tolonglah kami dengan karunia Allah. Nah, itu lagi itu tanda kemusyrikan, itu syirik, nggak boleh. Makanya jangan suka ngikut-ngikut zikiran, itu zikiran syirik, sesat gitu katanya. Katanya begitu. Dia nggak ngerti bahwasanya ada dalilnya. Ini dalilnya. Bahwasanya suatu saat idza adalla ahadukum syai'an, kalau kalian adalla ahadukum syai'an, kalau kalian kehilangan sesuatu. Au arada ahadukum aunan, atau kalau kamu menginginkan suatu pertolongan, wa huwa bi ardin laisa biha anis, di sebuah daerah, di sebuah tempat, di sebuah permukaan bumi, laisa biha anisun, tidak ada seorang pun yang bisa kalian mintai pertolongan. Falyakul, maka katakanlah, ya ibadallah agisuni, ya ibadallah agisuni, wahai hamba Allah tolonglah saya. Wahai hamba Allah, tolonglah saya. Fa inna lillah, sesungguhnya bagi Allah, ibadan la narahum, sesungguhnya bagi Allah ada hamba-hambanya yang tidak kita lihat. Nah, masya Allah. Jadi kalau jangan so tahu katanya, bahwa tolong sesat, ngomong nanya sama siapa itu, minta sama siapa itu. Nah, dia nggak tahu bahwasanya hamba-hamba Allah itu bukan hanya yang terlihat, tapi banyak yang tidak terlihat. Bahkan lebih banyak yang tidak terlihat ketimbang yang terlihat. Subhanallah. Nah ini sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi mudah-mudahan tambah ajak amalan kita, jangan tambah kendor, jangan tambah gembos nanti karena ucapan-ucapan orang yang sebenarnya mereka juga pun nggak mempunyai ilmu yang sama gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan jadi
tambahan ilmu buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.